Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Hasyr. Kita masuk pada ayat yang ke-10. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan tentang kaum Muhajirin dan Allah memuji mereka pada ayat ke-8, kemudian pada ayat ke-9 Allah menyebutkan tentang kaum Ansar dan Allah memuji mereka. Maka Allah menyebutkan yang ketiga, yaitu orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah kaum Muhajirin, setelah kaum Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, ya ampunilah kami, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kau jadikan dalam diri kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Rabb kami sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat ini ya menjelaskan bahwasanya di antara kaum mukminin yang baik adalah kaum mukminin yang mendoakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jenis yang ketiga ini untuk mendoakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mengingat jasa kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang luar biasa, yang di mana Islam tegak dengan mereka ya. Murid-murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan mereka, jihad mereka, infak mereka ya. Maka sebagai orang-orang yang datang yang menikmati hasil jerih payah mereka, harusnya mendoakan mereka agar mereka diampuni dan jangan sampai dengki kepada mereka. Oleh karena ayat ini dijadikan dalil bahwasanya seorang mukmin yang baik adalah yang mencintai para sahabat Nabi SAW dan mendoakan mereka. Dalam satu riwayat ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dia mendengar seorang lelaki mencela sebagian kaum Muhajirin, sebagian sahabat Muhajirin. Maka dia pun panggil orang tersebut. Lantas dia membacakan surat Al-Hasyr ayat 8, ayat 9, ayat 10. Lil fuqara'il muhajirin, dan kaum Muhajirin yang begini pujian. Kemudian golongan kedua, dia tanya, ya, afa minhum anta? Apakah kau masuk dari golongan pertama? Kau dari golongan Muhajirin? Kata dia, bukan. Kemudian Ibnu Umar baca ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, tentang kaum Ansar. Maka dia bertanya lagi, ya, haula'il ansar afa minhum anta? Ini kaum Ansar, apakah Anda dari kaum Ansar? Kata dia, bukan, ya. Ibnu Umar baca lagi ayat yang berikutnya, ayat yang sedang kita bahas, ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang datang setelah mereka, maka mereka berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman sebelum kami, dan janganlah jadikan dalam diri kami kedengkian terhadap mereka. Kemudian Ibnu Umar bertanya, afa min haula'i anta? Apa kau termasuk golongan yang ketiga? Kata dia, arju, saya berharap. Kata Ibnu Umar, enggak, la wallahi laisa min haula'i man sabba haula. Bukanlah dari golongan yang ketiga orang yang mencela golongan pertama dan kedua. Jadi kaum mukminin cuma tiga golongan, Muhajirin, Ansar, sama setelah itu sampai hari kiamat. Ciri orang yang beriman adalah yang mendoakan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Makanya ini adalah ayat bantahan telak bagi orang-orang Syiah yang hobi mereka adalah mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum." Mereka diperintahkan untuk memohon ampunan bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, diriwayatkan dia berkata,
bahwasanya Yahudi dan Nasara lebih utama dari Syiah dalam satu perkara. Ya. Artinya Yahudi Nasrani lebih baik daripada Syiah dalam satu perkara. Apa perkara tersebut? Kalau Yahudi ditanya, siapakah manusia terbaik? Maka Yahudi akan menjawab manusia terbaik adalah sahabatnya Nabi Musa. Otomatis. Manusia terbaik sahabatnya Nabi Musa. Kalau Nasara ditanya, siapa manusia terbaik? Mereka akan mengatakan manusia terbaik sahabatnya Nabi Isa, Hawariyun. Tapi kalau orang Syiah ditanya, siapa manusia terburuk? Kata mereka sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kerjaan mereka adalah mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itulah konsekuensi dari agama mereka. Ini saya singgung sedikit saja. Karena orang Syiah, agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Imam pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam kedua adalah Al-Hasan, imam ketiga Al-Husain, imam keempat Ali Zainal Abidin, imam kelima Muhammad Al-Baqir, yang keenam kemudian Ja'far As-Shadiq dan seterusnya sampai imam ke-12. Jadi mereka meyakini imam yang pertama yang sah harusnya Ali bin Abi Thalib. Sementara para sahabat seluruhnya ketika Nabi SAW meninggal, siapa yang diangkat jadi imam? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar. Makanya mereka menganggap para sahabat murtad ketika Nabi SAW meninggal dunia. Di antara sebab murtad mereka tidak mengangkat Ali sebagai imam. Tapi mereka mengangkat Abu Bakar. Setelah itu mereka mengangkat Umar. Setelah itu mereka mengangkat Utsman. Baru setelah puluhan tahun baru kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sehingga agama mereka ya tidak mungkin dibangun kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Kalau mereka tidak mengkafirkan para sahabat, kalau mereka tidak mencaci maki para sahabat, agama mereka buyar. Saya ulangi. Jadi agama mereka dibangun di atas meyakini imam pertama siapa? Ali. Berarti Abu Bakar tidak sah. Semua yang mengangkat setuju Abu Bakar sebagai imam, kemudian Umar, kemudian Utsman, maka mereka kafir. Atau mereka orang-orang tercela, ya. Mereka orang tercela. Nah, kalau orang-orang Syiah memuji para sahabat Nabi, mereka orang baik, ya berarti apa yang mereka lakukan benar. Berarti Abu Bakar sah jadi imam pertama, berarti keyakinan mereka buyar. Paham tidak? Sementara agama mereka tidak bisa dibangun kecuali meyakini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah imam yang pertama. Maka konsekuensinya harus mencela dan mengkafirkan para sahabat. Nah, itu agama mereka. Ya, makanya mereka senang dengan merayakan kematian para sahabat. Mereka punya ada hari raya kematian Umar. Ya, disebutkan dalam buku mereka, merayakan hari kematian Umar itu pahalanya besar, gembira dengan tewasnya Umar, ya, akan bisa masuk surga, bahkan bisa beri syafaat kepada keluarga. Mereka juga bikin hari perayaan kematian Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata mereka selamat berpindah Aisyah dari azab dunia kepada azab akhirat. Jadi mereka bangga dengan senang dengan kematian para sahabat. Jadi disitulah Nasara dan Yahudi lebih mulia daripada mereka dari sisi ini. Taib. Ini juga dalil ya bahwasanya konsekuensi dari keimanan yaitu saling mendoakan. Ya. Makanya Allah berfirman ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, orang yang datang setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman sebelum kami. Ya, gara-gara sama-sama beriman harusnya saling perhatian, saling mendoakan, sama-sama sadar bahwasanya tidak ada yang sempurna. Sebagaimana kami punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan. Kemudian minta agar tidak hasad dan dengki kepada yang lainnya. Seorang mukmin yang baik adalah yang tidak dengki kepada seorang mukmin yang lainnya. Dan ini perkara yang berat, tapi seorang berusaha menuju pada perkara tersebut. Jangan sampai dalam dadanya ada kedengkian kepada orang-orang beriman yang lainnya, karena konsekuensi dari bersaudara karena iman harusnya saling mendoakan, bukan saling hasad, bukan saling dengki di antara orang-orang yang beriman. Karenanya di para ulama tafsir tatkala membahas tentang ayat ini, mereka menyebutkan tentang kisah seorang sahabat yang Nabi vonis dia masuk surga. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat yang lain, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan keluar sekarang seorang penghuni surga. Keluarlah seorang tidak terkenal, bawa sendalnya, jenggotnya masih ada basah, dia baru saja berwudu. Kemudian besok Nabi bilang lagi, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Besok Nabi mengatakan akan keluar sekarang seorang penghuni surga. Ternyata yang keluar orang itu juga.
Hari ketiga Nabi bilang juga, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah. Sekarang akan keluar seorang penghuni surga. Akhirnya ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang terkenal ya, dari kalangan para sahabat meriwayatkan banyak hadis. Dia penasaran ini orang kenapa divonis oleh Nabi masuk surga sampai 3 kali 3 hari berturut-turut. Maka dia ikuti, kemudian dia pura-pura kata dia saya ada masalah dengan bapak saya tidak bisa tidur di rumah. Ya sudah tidur sama saya aja. Kenapa dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini di rumahnya? Kalau ibadah di luar semua sama-sama, sahabat semua rajin apa? Ibadah ya. Mau lihat di masjid semuanya rajin apa? Ibadah ya. Membaca Quran oke, salat oke, puasa oke. Abdullah bin Amr apalagi terkenal sangat rajin berpuasa ya. Maka dia ingin tahu apa ibadahnya di malam hari ya. Ternyata tidur 3 hari 3 malam di rumah orang tersebut tidak ada yang istimewa. Ya, kecuali kalau dia terjaga di malam hari dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjaga dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah 3 hari dia ngaku, dia bilang, wahai fulan, sungguhnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Ya. Tapi saya mendengar Nabi menyebut engkau 3 kali, 3 hari berturut-turut engkau penghuni surga. Apa sebenarnya amalanmu yang kau lakukan? Kata orang tersebut, illa ma ra'ait. Apa yang aku lakukan tidak ada kecuali yang kau lihat itu aja, tidak ada yang lain. Ya. Abdullah bin Amr al-As kemudian akhirnya pergi meninggalkan dia. Falamma walait nadani. Terkena saya mau pergi dia panggil. Hai fulan. Saya tidak punya amalan kecuali yang kau lihat, hanya saja saya tidak pernah hasad kepada orang lain yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abdullah bin Amr bin Al-As, hadzal ladzi la nutiquhu, itu yang kita susah menerapkannya. Kalau teori jago semua ya. Jangan hasad, jangan dengki, tapi lihat orang dapat kekayaan kita apa? Dengki. Lihat orang mobilnya lebih bagus kita dengki. Lihat orang istrinya lebih cantik kita dengki. Lihat orang dagangannya lebih laris apalagi. Ya, jadi konsekuensi dari keimanan harusnya apa? Tidak saling mendengki. Makanya Nabi mengatakan la tahasadu. Jangan saling mendengki ya. Jangan saling mendengki ya. Kalau kita tidak boleh saling mendengki di antara kita apalagi kepada orang-orang yang punya jasa kepada kita seperti kaum Muhajirin dan kaum Ansar ya. Ini dalil bahwasanya orang beriman satu dengan yang lain saling memberi manfaat, saling mendoakan dan doa itu bermanfaat bagi yang lainnya. Doa itu bermanfaat bagi yang lainnya. Taib. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini di antara doa agar kita tidak hasad. Ya, kita berdoa dalam doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya. Rabbana innaka raufur rahim. Sungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini harus kita berjuang agar hati kita tidak dengki. Ini sangat berkaitan dengan qanaah dan beriman kepada takdir. Kalau kita beriman dengan takdir, ya sudah, ada orang mencela maki kita, sudah takdir, sudah selesai. Sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga hati kita tentram. Ngapain kita dengki? Ngapain kita balas dendam? Ngapain kita dendam? Sudahlah, ini sudah dicatat. Memang demikianlah Allah mentakdirkan perjalanan kehidupan manusia. Ada yang zalim, ada yang dizalimi, ya, ada yang mendengki, ada yang didengki, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya sudah. Dengan begitu hati kita tentram sehingga kita tidak membawa dendam dalam dada kita. Berusaha kita sebelum tidur hati kita bersih. Berusaha. Kita punya masalah sama orang, segera kita maafkan. Kalau terngiang-ngiang dalam benak kita maafkan. Sudah, ngapain kita pikirin dia terus? Sudah selesai. Saya maafkan dia. Ya begitulah kehidupan dunia. Ada iblis, selama iblis masih ada ya beginilah kehidupan apa? Dunia. Kalau iblis sudah tewas mungkin lain ceritanya. Ya, akan ada yang menzalimi, akan ada yang dizalimi, mungkin kita dimaki-maki, dihina-hina, dituduh yang tidak-tidak. Ya, dan juga kita juga banyak dosa. Maka berusaha bersihkan hati. Kalau kita punya masalah dengan orang, hadapi dengan baik, tidak perlu kita simpan dendam. Tidak perlu kita dengki, tidak perlu kita hasad kepadanya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 golongan yang mulia, yang pertama kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansar, yang ketiga adalah orang-orang yang mendoakan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Setelah itu Allah menyebutkan tentang paragraf baru tentang orang-orang munafik, Ya. Apa yang terjadi antara orang-orang munafik dengan orang Yahudi? Kalau di antara kaum mukminin mereka saling mencintai, mereka saling mendoakan ya. Mereka saling menolong antara kaum Muhajirin kaum Ansar, saling bersaudara, yang datang yang hidup setelahnya pun mendoakan yang telah meninggal sebelumnya. Ini antara kaum mukminin harusnya demikian. Nah, bagaimana hubungan interaksi antara orang-orang munafik dengan ahlul kitab Yahudi? Sama-sama kafir. Ya. Allah buka ayatnya dengan berfirman,
Alam tara ilal ladzina nafaqu? Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang munafik? Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru. Yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Jadi dianggap sama-sama saudara. Saudara dalam kekafiran. Ya, kita saudara se-Islam, mereka saudara se-kafir. Jadi saudara apa? Se-kafir. Kata Allah, yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru. Orang-orang munafik berbicara kepada saudara-saudara mereka yang kafir, yaitu ahlul kitab, yaitu Yahudi. Ya. Min ahlil kitab, orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kafir banyak, ya, ada kafir musyrikin, ada kafir ateis. Ya, di antaranya kafir ahlul kitab. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Yahudi. Apa yang mereka ucapkan kepada saudara-saudara mereka sesama orang-orang kafir? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Kalau kalian diusir dari kota Madinah, ya, lanakhrujanna ma'akum, jangan khawatir, kami bersamamu, kami akan keluar dari kota Madinah bersama kalian. Ini orang munafik memprovokasi orang Yahudi untuk bersikeras oposisi terhadap Nabi SAW. Jadi diprovokasi. Kalian tetap aja oposisi terhadap kaum muslimin. Seandainya terjadi apa yang terjadi, seandainya kalian diusir, kami akan ikut berangkat. Jangan khawatir. Kita bela sungkawa. Kita akan sama-sama keluar dari kota Madinah. Ini janji mereka, janji yang manis. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau sungguh kalian diusir, benar-benar kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abadan, dan kami tidak akan taat kepada seorang pun yang menganjurkan kami untuk tinggal di kota Madinah. Kami akan keluar. Siapapun yang merayu kami untuk bertahan kota Madinah tidak akan kami nurut. Kenapa? Demi untuk solidaritas. Kalau kalian diusir, kami akan berangkat juga keluar dari kota Madinah. Oleh karenanya kalian orang Yahudi tetap oposisi melawan kaum muslimin. Bicara di antara mereka. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi oleh kaum muslimin, kami akan benar-benar menolong kalian. Kami benar-benar akan menolong kalian. Janji palsu semua ini. Kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi mereka itu benar-benar pendusta. Kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi mereka orang munafik itu benar-benar pendusta, dan memang ciri-ciri orang munafik adalah pendusta, ya. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Sebagaimana dalam ayat awal surat dari surat Al-Munafiqun, ya. Jika orang munafik datang kepada engkau wahai Rasulullah dan berkata, "Sungguh kami bersaksi engkau adalah utusan Allah." Allah tahu engkau adalah utusan Allah, dan Allah bersaksi bahwasanya kalian orang munafik benar-benar pendusta. Ya, mereka bohongin kaum muslimin, mereka bohongin orang-orang Yahudi, ya. Kata Allah, wallahu yashhadu. Allah bersaksi, innahum lakadzibun. Mereka sungguh-sungguh benar-benar pendusta. Bagaimana yang akan terjadi? Kata Allah, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau Yahudi diusir, mereka orang munafik tidak bakalan keluar bersama Yahudi. Yahudi akan dibiarkan pergi sendiri. Jadi mereka akan menyelisih janji mereka. Wala in qutilum la yansurunahum. Kalau ternyata orang-orang Yahudi diserang, maka orang-orang munafik tidak akan menolong orang-orang Yahudi. Wala in nasaruhum, kalaupun mereka mau menolong orang Yahudi tatkala diperangi oleh kaum muslimin, la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun, maka mereka akan berpaling ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. Jadi Allah jelaskan, itu omongan mereka hanya omongan manis, ya, provokator, hanya provokasi yang kosong daripada kenyataan. Buktinya, tatkala orang ahlul kitab diusir, mereka tidak akan ikut pergi. Tatkala orang munafik, orang Yahudi diserang, mereka tidak akan menolong. Kalaupun mereka menolong, mereka akan lari, kabur dari peperangan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Setelah itu Bani Nadhir terusir. Sebagaimana dalam kisah surat Al-Hasyr di episode pertama waktu kita jelaskan, ya, Al-Hasyr maknanya pengusiran Bani Nadhir dari kota Madinah. Pengusiran Bani Nadhir dari kota Madinah. Ya. Di antaranya mereka diprovokasi orang Yahudi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi tatkala mereka diusir, enggak ada satu orang munafik pun yang nongol, enggak ada. Enggak ada satu munafik pun yang nongol. Ya sudah, dia mereka masih bertahan di kota Madinah, ya. Kata Allah, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Sungguh kalian itu lebih ditakuti dalam dada mereka daripada Allah. Orang munafik sangat takut kepada kalian wahai kaum muslimin. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun.
Hal itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang la yafqahun, yang tidak paham ya. Mereka tidak mengerti ya, tentang agungnya Islam, tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disebut oleh Allah bahwasanya kalian lebih ditakuti oleh mereka dalam dada mereka daripada Allah? Ada yang mengatakan maksudnya orang munafik karena ayat tentang berbicara tentang orang munafik, Allah sedang berbicara tentang kaum munafikin. Ada yang mengatakan maksudnya munafikin dan Yahudi. Munafikin dan Yahudi. Dan benar-benar dua-duanya takut kepada kaum muslimin. Ya, orang munafikin takut ya kepada kaum muslimin, orang Yahudi juga takut ya. Karena mereka takut mati dan mereka sangat ingin hidup selama-lamanya. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka berharap agar hidup selama 1000 tahun ya. Jadi mereka tujuan mereka cuma dunia. Maka disuruh perang mereka takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini yang mereka lebih takut kepada kalian daripada takut kepada Allah. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan maksudnya orang munafik, ada yang mengatakan munafik dan Yahudi. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Kalaupun mereka memerangi kalian, mereka tidak akan memerangi kalian seluruhnya kecuali di balik ya muhassanah, di balik kampung-kampung yang ada bentengnya, aw min wara'i judur, atau di belakang tembok-tembok. Artinya mereka pengecut. Dalam peperangan mereka pengecut ya. Dan ini Yahudi juga demikian, mereka punya tembok-tembok ya. Punya benteng-benteng, apalagi di Khaybar mereka punya benteng sampai 9 ya, untuk bertempur melawan kaum muslimin mereka selalu berlindung di balik benteng. Mereka takut ya. Mereka takut. Padahal mereka bareng-bareng berperang, mereka bersatu untuk memerangi kalian, mereka pun ketakutan. Makanya kata Allah, yuqatilunakum jami'an. Tidaklah mereka seluruhnya berkumpul untuk memerangi kalian kecuali mereka takut, tidak mau berperang kecuali di balik tembok atau di balik benteng. Kenapa? Ba'suhum bainahum syadid. Karena permusuhan di antara mereka sangat kencang. Antara munafik satu dengan munafik yang lain mereka sering berselisih. Antara Yahudi satu dengan Yahudi yang lain mereka juga sering berselisih. Kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka, kau menyangka mereka bersatu padu, namun ternyata hati mereka bercerai-berai. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Hal itu karena mereka adalah suatu kaum yang mereka tidak berakal, tidak berfikir. Taib. Setelah itu Allah sebutkan ayat berikutnya, kata Allah, kamatsalil ladzina min qablihim qariban. Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka baru-baru saja. Zaqu wabala amrihim wa lahum adzabun alim. Yang telah merasakan akibat perbuatan buruk mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Jadi Allah menyebutkan orang munafik ini, permisalan mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, baru-baru saja sebelum mereka ini, yang telah merasakan akibat dampak perbuatan mereka, merasakan adab yang pedih. Siapa maksudnya? Siapakah kaum yang orang-orang munafik disamakan dengan mereka? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang mereka kalah dalam perang Badar. Ya. Jadi wahai orang munafik, hati-hati. Ya. Kalian itu bisa jadi seperti nasibnya seperti apa? Seperti kaum Quraisy yang kalah dalam perang Badar. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah Yahudi yang diusir yang pertama dari kota Madinah. Jadi saya ulangi lagi, waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, Yahudi tiga geng. Mereka aja di kota Madinah tidak bersatu padu. Ada namanya Yahudi Bani Qainuqa, dari kabilah Bani Qainuqa. Ada namanya kabilah Banu Nadir, dan ada namanya kabilah Banu Quraidah. Kabilah Banu Quraidah. Yang pertama kali diusir adalah Bani Qainuqa. Kemudian Bani Nadir sebagaimana dalam surat Al-Hasyr yang sedang kita bahas. Baru kemudian yang terakhir adalah Bani Quraidah yang situ turun surat At-Taubah ya, yang berbicara tentang pengusiran mereka atau peperangan melawan mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil ladzina min qablihim qariban, sungguhnya kalian ini wahai orang munafik ini seperti orang-orang sebelum kalian sebelumnya yang baru-baru saja. Siapa? Ada yang mengatakan kaum Quraisy, ada yang mengatakan Bani Qainuqa yang diusir sebelumnya karena mereka melakukan pelanggaran. Allah alam bisawab ya. Zaqu wabala amrihim, di mana mereka merasakan akibat perbuatan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, dan perumpamaan mereka juga seperti syaitan
yang berkata kepada manusia, kafirlah engkau wahai manusia. Falamma kafara, tatkala sang manusia kafir, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri daripada engkau, aku tidak mau menemanimu dalam dalam kekufuranmu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sungguhnya aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, ya. Jadi Allah berikan lagi perumpamaan yang kedua. Perumpamaan apa? Perumpamaan antara orang-orang munafik dengan ahlul kitab. Kita sudah sebutkan di atas, orang munafik janji palsu, berkata-kata manis kepada orang-orang Yahudi. Kalian keluarlah, kalau terusir kita akan pergi bersama kalian, meninggalkan kota Madinah. Kalian jadi oposisilah melawan kaum muslimin. Kalau kalian diperangi oleh kaum muslimin, kami akan bantu kalian dalam peperangan. Ternyata hanya omong kosong. Seperti iblis yang menggoda manusia. Mengatakan kufurlah, kalau kau kufur aku akan menemanimu. Falamma kafara, tatkala sang manusia kafir, dia berlepas diri. Qala ini bari'um minka, aku tidak mau ikut-ikutan. Kau kafir sendiri aja. Ini akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Maka apa maksud daripada ayat ini, ya? Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, ayat ini umum, Allah hanya berikan perumpamaan, ya. Perumpamaan bahwasanya perumpamaan orang munafik terhadap orang-orang Yahudi yang janji palsu seperti setan yang menipu manusia. Ada yang mengatakan yang maksud dengan setan adalah iblis, yang dimaksud dengan manusia adalah Abu Jahal. Tatkala perang Badar, setan menipu Abu Jahal yang Allah abadikan dalam surat Al-Anfal, ya, di mana dia mengatakan la ghaliba lakumul yauma wa inni jarul lakum. Falamma tara'atal fi'atani nakasa ala aqibaih wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis janji palsu kepada Abu Jahal. Waktu Abu Jahal mau perang Badar, maka iblis datang, wahai Abu Jahal, kami akan bersama engkau dan kau pasti menang, tidak mungkin kau kalah. Melawan apa? Melawan Muhammad dan teman-temannya. Kalian 1000, Muhammad cuma 300, ya. Tatkala bertemu dua pasukan, maka iblis yang menjelma jadi manusia ini yang tadi sudah provokasi Abu Jahal, ya, akhirnya dia pun kabur. Dia mengatakan ini aroma la tarawun. Aku bisa lihat apa yang kalian tidak lihat. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan maksud perumpamaan iblis dengan manusia adalah setan dengan manusia adalah iblis dengan Abu Jahal, ya. Perumpamaan antara orang munafik dengan orang ahlul kitab yang hanya janji palsu kemudian diselisih, seperti iblis yang menipu Abu Jahal berjanji dengan janji palsu, ternyata tatkala dalam kondisi genting malah ditinggal. Dan kalau kita baca buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir apa saja, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, mereka tatkala menyebutkan ayat ini, mereka pasti menyebutkan satu kisah. Diriwayatkan dari beberapa sahabat, kisah tentang seorang rahib dari beberapa salaf, ya. Kisah ini datang dalam berbagai riwayat, tetapi Ibnu Atiyah, ya, dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz mengatakan sanadnya seluruhnya lemah, ya. Tetapi mereka sebut dalam suatu kisah seorang rahib yang terkenal soleh. Maka suatu hari ada sekelompok kakak beradik, kalau nggak salah 4 saudara laki-laki, mereka memiliki adik perempuan. Dan mereka ingin pergi keluar kota, ada keperluan, mereka bingung mau nitipkan adik mereka kepada siapa. Adik mereka lagi sakit, wanita itu sangat cantik, tapi dia lagi sakit. Akhirnya mereka tidak menemukan orang yang sangat soleh kecuali seorang rahib. Mereka datang kepada rahib tersebut, kata mereka, wahai sang rahib, ya, ini adik kami titipkan kepada engkau, tolong dijaga, kalau kau bisa rawat, dirawatlah. Maka sang rahib bilang, insyaallah saya akan rawat, ya. Mulai dirawat, rahib tersebut merawat wanita ini dari sakit. Dan mereka pergi lama sakit sampai akhirnya sembuh. Waktu sang wanita sembuh, mulai segar badannya, mulai nampak kecantikannya yang luar biasa. Yang tadinya mungkin kurus, mungkin enggak kelihatannya buruk wajahnya. Begitu sembuh maka terlihat sangat cantik. Akhirnya setan datang menggoda rahib ini. Menggoda, ya. Dihiasilah sang rahib, akhirnya rahib pun tertarik dengan wanita tersebut. Akhirnya wanita tersebut dizinai oleh sang rahib. Setelah dizinai oleh sang rahib, akhirnya wanita tersebut hamil atau mengandung. Akhirnya setan datang lagi kepada sang rahib. Wahai rahib, dibisikin oleh sang rahib, oleh setan. Wahai rahib, hendaknya kau bunuh wanita ini. Kalau tidak, kau akan, ya, bagaimana, terbongkar rahasiamu. Kau akan tercela oleh masyarakat. Semua masyarakat menghormatimu. Kau akan dipermalukan.
Akhirnya dia bunuhlah wanita tersebut. Kemudian dia kuburkan. Datanglah kakak-kakaknya wanita tersebut setelah dari safar, tanya gimana adik kami. Maka sang rahib berkata, setan sudah bilang, kalau mereka datang bilang aja sudah meninggal dunia. Sakit akhirnya tidak tersembuhkan, meninggal dunia. Ya sudah meninggal. Akhirnya mereka percaya sama rahib tersebut. Kemudian kakak itu tidur, datanglah setan kepada kakak-kakaknya dalam mimpi. Semuanya dibuat mimpi bahwasanya rahib telah membunuh adik mereka. Ketika mereka bangun tidur, mereka saling bertanya, saya mimpi aneh, saya juga mimpi aneh. Kau mimpimu? Saya mimpi rahib membunuh adik kita. Satunya lagi, mimpi rahib membunuh adik kita. Semua kompak. Dikasih tahu setan bahwasanya rahib telah membunuh adiknya. Akhirnya mereka datang lagi kepada rahib. Akhirnya rahib pun mengaku, ya, dibawa ingin disiksa oleh kakak tersebut. Akhirnya setan datang lagi. Kalau kau mau selamat, sujudlah kepada aku. Akhirnya rahib tersebut, ya orang sudah bingung, sudah hilang semua ilmunya, keikhlasannya hilang dalam kondisi terdesak. Akhirnya dia pun sujud kepada iblis. Dia menyangka iblis akan menyelamatkannya. Ternyata ketika dia sujud kepada iblis, justru iblis pun meninggalkannya. Akhirnya dia dibunuh oleh kakak wanita tersebut. Ini secara riwayatnya lemah. Ya. Tetapi kalaupun mau dijadikan tafsir, maka dia bukan tafsir ayat ini, hanya sekedar contoh bagaimana iblis sering menggoda, di ujung kekufuran malah ditinggalkan oleh apa? Iblis, ya. Dan itu mungkin terjadi, hati-hati wahai manusia, ya. Misalnya mungkin orang main debus, ya. Iblis terus, setan sampai begitu waktu ke kondisi genting, setannya pergi, ya. Ini nusuk mati, bisa jadi. Seperti itu, ya. Oleh karena seorang jangan mengikuti langkah-langkah iblis, ya, dalam menggoda manusia, karena iblis pun berlepas diri dari manusia dalam kondisi genting. Baik. Kemudian Allah berkata, "Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha." Dan adalah kesudahan keduanya, baik iblis maupun manusia, mereka semua berada dalam neraka jahanam khalidaini, abadi, fiha, dalam neraka tersebut. Wa dzalika jazaa'u dzalimin, dan itu adalah balasan bagi orang zalim, ya. Jadi iblis berkata, saya berlepas diri daripada kekufuran yang kau lakukan, itu tidak menyelamatkan dia, karena dia provokatornya. Paham? Sama orang-orang munafik tatkala memprovokasi orang-orang Yahudi untuk bertahan sebagai oposisi bagi kaum muslimin di kota Madinah, toh mereka tidak akan selamat. Di dunia mungkin mereka selamat, di akhirat mereka tidak akan apa? Selamat. Makanya Allah mengatakan, ya, yang provokator dan yang terprovokasi sama-sama nasibnya di akhirat, sama-sama di neraka jahanam khalidaini fiha, kekal di neraka jahanam selama-lamanya, ya. Karena provokatornya, ya, bisa jadi seorang memprovokasi seorang melakukan maksiat, orang tersebut melakukan, dia tidak, tapi dia provokatornya, sama hukumnya dengan yang melakukan kemaksiatan tersebut, ya. Ini sering kita sampaikan seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, ya. Kata Allah dalam satu ayat, "Idzim ba'atha ashqaha." Tatkala bangkit di antara kaum Tsamud seorang yang paling celaka, namanya Salih bin Qudar, dia yang kemudian membunuh ontanya Nabi Saleh. Dia yang bunuh, dia sendiri. Tetapi dalam ayat yang lain kata Allah, fa'aqaruha, mereka membunuh onta tersebut. Kenapa? Provokatornya banyak, eksekutor cuma satu, tapi hukumnya semua sama. Baik eksekutor maupun provokator. Meskipun yang lain tidak ikut, cuma hanya provokator, ya. Makanya seorang dalam masalah kemaksiatan yang paling rendah daripada keimanan adalah pengingkaran, ya. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara lihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, bukan wewenangnya, bukan ranahnya, fa bilisanihi, maka ingkarlah dengan lisannya, dengan pengajian, dengan tulisan. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, dia takut ditangkap, takut takut dihina dan yang lainnya, fa biqalbihi, maka dengan apa? Hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Walaysa wara'a dzalika khardalun min iman. Kata Nabi, di balik itu lagi iman yang lain. Nah, maka tidak boleh kemudian orang melakukan maksiat kita provokator, kita provokasi, ayo. Dia melakukan maksiat, kita tidak melakukan tapi ikut provokasi, kita juga dapat apa? Dapat dosa. Hati-hati. Ya, hati-hati, ada mungkin acara-acara kesyirikan kita ikuti provokasi, ayo. Kita dukung acara kesyirikan tersebut, ya. Kita dukung. Ada acara apa? Maksiat apa saja kita dukung, kita kena. Meskipun kita tidak melakukan. Kita ikut bergembira, ya. Kita ikut provokasi, kita ikut sumbangsih, kita kena, ya. Meskipun kita tidak melakukan
secara langsung. Maka hati-hati. Ya, karena hukum orang yang melakukan dengan yang provokator hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, itu balasan orang yang berbuat zalim. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya. Ya. Allah ingin menjelaskan bagaimana agar bisa selamat dari godaan syaitan, ya. Dari godaan orang-orang munafik, ya. Seorang harus selalu ingat akhirat. Ini perkara yang sangat berat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia kerjakan sekarang untuk masa depannya. Ma qaddamat, seorang setiap jiwa harus melihat ma qaddamat itu apa yang telah dia lakukan. Jadi dia harus merenungkan apa yang telah dia lakukan untuk kehidupannya di kemudian hari. Ini ayat kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana juga dikatakan oleh As-Sa'di, inilah ayat landasan tentang namanya muhasabah. Muhasabatun nafs, yaitu seorang merenungkan, melihat kembali apa yang telah dia kerjakan agar dia bisa prepare untuk masa depannya. Jadi seorang harus ada waktu untuk dia mengaudit dirinya. Apa yang saya sudah lakukan? Saya sudah umur sekian, ya. Kolesterol sudah sekian. Gula sudah sekian. Apa yang sudah produktivitas yang saya kerjakan untuk masa depan saya? Dunia bagaimana? Akhirat saya bagaimana? Itu namanya muhasabah. Muhasabah. Dan itu bukan tiap tahun, tapi setiap hari seharusnya. Tapi kita sering lalai, ya. Ini aslun fil muhasabah. Ini ayat saya terjemahkan apa namanya? Secara tekstualnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah, wal tanzur nafsun ma qaddamat, dan hendaknya setiap jiwa merenungkan apa yang telah dia kerjakan lighadin, untuk masa depannya. Lighadin maksudnya masa depannya, maksudnya hari kiamat. Tetapi bahasa diungkapkan oleh Allah dengan untuk hari esoknya. Ya, padahal hari kiamat mungkin masih jauh, tetapi Allah menamakannya dengan esok hari, karena bagaimanapun jauh, bagaimanapun masih lama, dia akan tiba dan kita akan bertemu dengan hari tersebut. Maka Allah mengungkapkan dengan godin agar kita sadar itu tidak meskipun mungkin perasaan kita jauh, tapi sebenarnya akan datang, dan itu harus siap. Setiap saat kita harus siap-siap. Apalagi para ulama mengatakan bahwasanya al-maut, kematian adalah al-qiyamatu as-sughra. Kematian adalah kiamat kecil. Dan setiap orang akan segera merasakan kiamat kecilnya tersebut, dan dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia, ya. Tidak ada yang tahu betapa sering kematian datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, ya. Kam min fatan amsa wa asbaha wa amsa dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, ternyata di malam hari tubuh mereka dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Oleh karenanya, kita sudah sering lihat di sekeliling kita, tiba-tiba seorang meninggal dunia tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Kemarin masih segar, kemarin masih tertawa, tadi malam masih rapat. Tahu-tahu setelah itu meninggal dunia, ya. Ada yang habis olahraga meninggal dunia, ada yang lagi naik gunung meninggal dunia. Ada yang lagi olahraga meninggal dunia, ya. Ada yang lagi ceramah meninggal dunia. Jadi kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa muhasabah, audit. Kalau bahasa kita apa? Audit. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah diri kalian, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering menghisab dirinya, maka hisabnya akan ringan pada hari kiamat. Cuma kita nggak punya waktu untuk menghisab diri kita, itu masalahnya. Kita jalan terus, kita punya proyek-proyek yang sudah jelas kita kejar, sudah kita rencanakan, ya, dengan jelas, tetapi untuk mengaudit masa lalu kita sering kita tidak kerjakan, tidak ada waktu. Untuk proyek yang lain kita benar-benar perhatikan. Maka harus ada waktu kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan bulan ini, tahun ini, maksiat yang sudah kita kerjakan, kebaikan yang sudah kita kerjakan, dan kita harus benar-benar hisab dengan detail, audit dengan detail. Inilah ayat kata Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, ya. Maka setiap jiwa harus merenungkan apa yang telah dia kerjakan. Sebelum dia merenungkan apa yang dia sudah kerjakan, renungkan dulu apa yang sudah dia kerjakan. Kita sering merenungkan apa yang akan kita kerjakan.
Itu kebiasaan kita semuanya. Apa yang mau kita kerjain? Prepare planning semuanya. Allah bilang, lihat yang sudah kau kerjakan juga. Dan itu yang lebih utama. Agar kau bisa mempersiapkan untuk ke depanmu. Ya. Makanya Allah sebutkan betapa banyak yang menyesal pada hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hari tatkala di mana neraka jahanam dihadirkan, maka pada hari tersebut semua manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Tatkala itu dia audit tapi sudah terlambat, dia ngauditnya di akhirat, terlambat. Yauma yatadzakkarul insan, itu dia ingat semua apa yang dia lakukan. Fa anna lahu dzikra, maka apa manfaatnya tatkala itu tidak ada manfaatnya dia mengingat kembali, maka dia berkata penyesalannya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa dahulu saya waktu di dunia, seandainya dulu saya melakukan amal soleh untuk kehidupanku yang sekarang di akhirat, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Tapi orang yang mengaudit dirinya, dia menghitung-hitung umurnya yang tinggal sedikit, ya. Kemudian masa lalunya yang mungkin kelam dan gelap gulita, ya. Maka dia akan terpacu, termotivasi untuk bersiap-siap. Maka seorang berusaha untuk bermuhasabah, ya, sehingga dia bisa tahu apa yang dia kerjakan untuk masa depannya di akhirat. Allah mengulangi lagi, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah mengulangi di awal bertakwa, di akhir bertakwa. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai yang beriman, bertakwalah, hisablah diri kalian dan bertakwalah lagi. Ya. Takwa awal dan akhir. Ada yang mengatakan takwa yang kedua adalah penekanan kepada takwa yang pertama. Ada yang mengatakan takwa pertama maksudnya dalam menjalankan ketaatan, takwa yang kedua dalam meninggalkan kemaksiatan, butuh ketakwaan semuanya, ya. Ya, wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan litakid, ada yang mengatakan litaksis, ini istilah para ulama. Ya, tapi intinya disuruh untuk bertakwa dan bertakwa. Untuk penekanan seperti kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, aminu, wahai orang beriman, berimanlah, maksudnya istiqomahlah engkau di atas keimanan dan tambahlah keimananmu. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Khabir ini sering saya sampaikan, di antara nama-nama Allah adalah Al-Khabir. Khabir yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan detail. Jadi seakan-akan Allah berfirman, lakukanlah kebajikan dan hati-hatilah dengan kemaksiatan, karena Allah mencatat kebajikan dan mencatat kemaksiatan dengan detail. Tidak ada satu senyuman pun kecuali tercatat dan pasti ada balasannya. Tidak ada satu pandangan haram pun kecuali ada catatannya dan pasti ada balasannya. Ya, apa namanya? Karena Allah khabir, Allah Maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Ini pembahasannya panjang tapi saya kasih kesimpulan aja bahwasanya jadi jangan khawatir. Kalau seorang melakukan kebajikan sekecil apapun, nggak ada yang lihat, nggak ada masalah. Allah tahu. Jangan khawatir. Allah tahu dengan detail. Ya. Kita punya niat baik aja terperinci, niat saya ada 3 baik semua. Allah tahu. Ya. Tidak ditambah jadi 4, tidak dikurangi jadi 2. Allah tahu niat kita 3. Saya pengen ini, saya pengen sini. Allah tahu. Jangan khawatir. Ya. Kita pandangan lihat sana, lihat cewek 5, jangan khawatir. Nggak jadi kurang 4. Yang kita lihat cewek 5, semua tertulis apa? 5. Jangan khawatir. Ya. Khawatir ya. Jadi semua detail. Semuanya detail. Nggak ada yang tidak detail. Karena Allah khabir. Maka di antara cara kita bermuhasabah, kita harus ingat selalu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, semua tertulis secara detail. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya kata para ulama yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena di antara makna nisyan adalah tark dalam bahasa Arab. Nisyan bisa artinya lupa, zuhul bisa artinya tark, ya, meninggalkan. Oleh karenanya para ahli tafsir mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, maksudnya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keimanan kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, artinya akhirnya Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka, artinya Allah menjadikan mereka meninggalkan maslahat untuk diri mereka. Ini benar. Orang kalau sudah tenggelam dalam kekufuran atau kemaksiatan, dia lupa bahwasanya dirinya butuh maslahat yang banyak. Dia lupa kemaslahatan untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Dia lupa yang apa yang bermanfaat bagi kebahagiaannya. Dia tenggelam dalam kemaksiatan, dalam kelezatan. Yang kelezatan tersebut semua meregut kebahagiaannya. Ya. Sering saya sampaikan bahwasanya kemaksiatan
bertolak belakang dengan kebahagiaan. Benar, dalam kemaksiatan ada kelezatan, tapi kelezatan itu akan meregut kebahagiaan kita. Sejauh mana kita bermaksiat, sejauh itu pula kebahagiaan kita akan berkurang. Ya. Apapun yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Saya contoh sederhana. Seorang laki-laki yang tidak jaga pandangan, dia akan melihat cewek cantik, tapi kebahagiaan hilang. Istrinya jadi kelihatan jelek, apalagi kalau sudah aslinya jelek ya. Yang cantik aja bisa jadi jelek tatkala seorang mengumbar pandangannya melihat apa? Melihat wanita-wanita yang cantik, akhirnya dilihat istrinya jadi biasa-biasa saja. Diamat-amati ternyata jelek. Kenapa? Dia ada membandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau dia tundukkan pandangan, istrinya cantik. Dia istrinya cantik dan itu benar-benar terjadi. Maka sejauh mana kita bermaksiat, sejauh itu pula kebahagiaan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu orang kafir, mereka tidak pernah puas. Mereka berzina. Mereka tidak pernah menemukan kepuasan, kebahagiaan enggak ada. Akhirnya mereka selalu kecanduan. Akhirnya mereka melakukan seksual yang aneh-aneh yang mereka tidak menemukan kebahagiaan. Sampai ada yang sama hewan, sama apalah macam-macam dengan berbagai macam fantasi yang mereka lakukan, mereka tidak ketemu dengan apa? Kebahagiaan. Sebenarnya ada orang kampung, istri cuma satu, dia bahagia. Ya. Dia puas, istrinya puas, selesai. Sejauh mana seorang bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa tentang masalah yang baik bagi dirinya, tahu-tahu dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ingat sama Allah, dia tahu saya maslahat buat istri saya, maslahat buat anak saya, buat diri saya, ya, apa yang harus aset saya siapkan untuk akhiratku, semuanya dia pikirkan, ya. Dia pikirkan, ini saya sedekahkan untuk akhiratku, saya baca Quran untuk akhiratku, ya, saya sholat malam, saya bangunkan istri saya didik anak-anak saya untuk akhiratku. Dia dibuat oleh Allah ingat tentang kemaslahatan dirinya. Tapi kalau dia sudah lupa kepada Allah, tenggelam dalam kemaksiatan, dia lupa dengan yang maslahat buat dirinya. Waktu terus berjalan, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi banyak kepada manusia, ya. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa maslahat untuk dia, tidak dia renungkan. Dia jalani kehidupan begitu saja sampai akhirnya waktunya habis dan meninggal dunia. Setelah itu Allah berkata, ulaika humul fasiqun. Mereka orang fasik yang lupa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, lupa dengan kemaslahatan diri mereka, tenggelam dengan dunia, kelezatan dunia, syahwat dan yang lainnya. Kata Allah, setelah itu Allah ingatkan paragraf berikutnya tentang dua kondisi manusia. Jangan sampai kalian seperti penghuni neraka jahanam. Kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni surga, antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Sungguhnya penghuni surga mereka itulah orang-orang yang menang. Al-faiz maksudnya menang. Mereka itulah pemenang sesungguhnya, ya. Kita boleh berpacu di dunia ini dalam segala hal, tapi pemenang sesungguhnya adalah yang menang di surga, ya. Yang menang di surga. Kalau Anda tidak bisa berpacu dengan orang untuk dunianya, berpaculah dengan dia tentang akhirat, karena kemenangan sesungguhnya adalah di surga. Kemudian Allah ingatkan, maka jangan sampai kalian menjadi penghuni neraka jahanam. Maka hisab diri kalian, bertakwalah kepada Allah, hati-hati dalam berbicara, dalam berbuat. Setelah itu Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung yang kokoh, yang hebat, kau akan melihat gunung tersebut akan tunduk, bahkan akan pecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi Allah ingin jelaskan Al-Qur'an ini luar biasa. Al-Qur'an ini adalah penegur yang luar biasa, penasihat yang luar biasa, yang harus bisa, Al-Qur'an itu bisa menghancurkan batu yang besar, gunung yang kokoh bisa hancur, apalagi Anda hati manusia harusnya bisa. Harusnya bisa Anda luluh, harusnya Anda bisa terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kurang mendalami Al-Qur'an. Kita kurang baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an enggak tahu bahasa Arab. Ya. Terjemahan pun enggak sempat baca. Itu pun sudah pengaruh dalam hati kita. Bagaimana orang yang baca Qur'an, dia tahu tafsirnya, dia tahu, dan dia benar-benar merasakan kebahagiaan, ya. Dan tidak ada takaluf. Al-Qur'an biasa cerita tentang kisah ini, sebut tentang ayat-ayat, tapi kita sudah terenyuh. Tidak perlu bikin drama-drama, bikin menangis, enggak perlu seperti itu. Anda ingin bahagia iman dengan cara salafus saleh. Salafus saleh dulu mereka beriman bukan dengan cara-cara seperti itu. Bikin drama-drama, bikin ini kumpul tangis-tangis bareng-bareng lah, apalah, enggak perlu begitu. Ente baca Quran, tenang, ente sudah beriman dengan iman yang benar. Bisa jadi iman Anda lebih jauh daripada mereka yang hanya sesaat, yang hanya bisa menangis kalau dibuat acara seperti itu.
hanya bisa merasa iman yang tinggi dengan cara-cara seperti itu. Al-Quran biasa saja, tapi dia adalah penasihat yang luar biasa, ya, memberi peringatan yang luar biasa bagi orang yang mempelajarinya dengan baik. Bahkan gunung yang batu yang begitu besar yang kokoh bisa hancur tatkala Al-Quran turun kepadanya, bagaimana dengan hati manusia. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan yang kami lakukan atau kami buat untuk manusia, semoga mereka mau berfikir. Hendaknya mereka berfikir. Setelah itu Allah sebutkan di penghujung surat, ya, 3 ayat Allah sebutkan tentang nama-nama Allah al-husna, asma'ullah al-husna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang mengetahui hal yang gaib dan asyahadah, yang mengetahui seluruh yang nampak. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Allah ingatkan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah siapa? Allah. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Maka Allah sebutkan dalil-dalilnya. Karena aku adalah ini, aku adalah Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahim, aku adalah Alimul Ghaibi wasyahada, aku adalah Al-Khaliq, Al-Musawwir, aku adalah pencipta, aku adalah yang mengetahui langit yang gaib dan yang nampak. Aku yang ini, aku yang ini, aku yang ini, aku yang ini. Maka akulah yang berhak disembah. Ini kata para ulama artinya tauhid al-uluhiyah, penetapan tauhid al-uluhiyah, penyembahan hanya kepada Allah berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat. Berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat, karena Allah satu-satunya yang begini, yang begini, yang begini, maka Dia yang berhak untuk disembah. Jadi untuk menentukan tauhid al-uluhiyah, maka ada 2 metode, berdalil dengan tauhid rububiyah, berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat. Berdalil dengan tauhid rububiyah seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Seperti surat Al-Baqarah 21-22, kata Allah, wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Rububiyah Allah tentang penciptaan. Allah yang membentangkan bumi bagi kalian. Allah yang menurunkan hujan bagi kalian. Allah yang menumbuhkan tumbuhan bagi kalian. Allah yang menciptakan kalian. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, sementara kalian tahu ini semua yang mengerjakan adalah Allah. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, sementara yang kalian tahu yang menciptakan ini semua hanyalah Allah. Itu berarti tauhid uluhiyah berdalil dengan tauhid ar-rububiyah. Dalam surat Al-Hasyr ini Allah berdalil dengan tauhid al-asma wa sifat untuk penetapan tauhid al-uluhiyah. Maksudnya sungguhnya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, karena Dia adalah Ar-Rahman, karena Dia adalah Ar-Rahim, karena Dia adalah Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Bari, ya, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Muhaimin dan seterusnya. Ini maksud dari ayat ini. Baik. Kita bacakan ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Alimul ghaib wasyahada. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang syahada. Yang gaib manusia tidak tahu, syahada maksudnya yang nampak di hadapan kita, ya. Semua Allah tahu, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada orang-orang falasifah yang seperti Ibnu Sina, ya, Farabi dan yang lainnya yang mengatakan Allah hanya mengetahui perkara-perkara secara global, ya. Allah tidak mengetahui secara detail, dan ini sudah saya bahas dalam syarah akidah wasithiyah, dan ini kekufuran. Yang benar Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail, ya, yang gaib maupun yang nampak. Bahkan kata Allah, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Kenapa jatuhnya, di negeri mana, di pohon yang mana, bagaimana jatuhnya, bagaimana nasib daun tersebut, Allah tahu. Bahkan Allah mengatakan yang tidak kelihatan oleh manusia, wa huwa alimun bi dzati sudur, Allah mengetahui isi dada manusia. Isi gerakan dada kita ini tiap hari Allah tahu. Kita lagi ikhlas, lagi sombong, lagi riya, ya, lagi tawadhu, lagi ujub, Allah tahu semuanya, ya. Allah tahu gerakan-gerakan hati manusia, Allah tahu secara detail. Wa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara sederhana Ar-Rahman apa? Ar-Rahman adalah Maha Rahmat, ya. Allah menciptakan 100 rahmat, ya. Satu Allah turunkan di atas muka bumi, dan dengan satu itu maka manusia saling menyayangi, seorang ibu menyayangi anaknya dan seterusnya, dan Allah simpan 99 di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah Maha Rahmat. Ar-Rahim maksudnya keterkaitan sifat rahmat Allah dengan makhluknya, Ar-Rahim.
Ar-Rahman maksudnya Allah, berkaitan dengan zat Allah yang Maha Penyayang. Ar-Rahim, kasih sayang Allah tersebut meliputi segala apa? Makhluknya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguhnya Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu. Ya. Orang-orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah, mereka dapat rezeki, mereka dapat ya, di dunia ya, mereka dapatkan. Makanya Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman berkaitan dengan dirinya, Ar-Rahim berkaitan rahmat Allah kepada makhluknya. Kemudian Allah ulangi lagi, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Karena itulah dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua tidak ada yang berhak disembah. Dia menyembah siapa? Malaikat. Apa malaikat Maha Rahman? Enggak. Ya. Nabi Isa, apakah dia Maha Rahman? Apa dia tahu mengetahui yang gaib dan syahadah? Enggak. Apalagi nyembah sapi, nyembah sapi ente sembah. Apa dia alimul ghaib wa syahadah? Dia bahlul ghaib wa syahadah, bukan alimul ghaib wa syahadah. Dia enggak ngerti apa-apa, kemudian disembah. Bagaimana ceritanya? Boleh patung ente sembah. Mau sembah ente bikin dulu patungnya, kemudian ente sembah. Ya subhanallah. Gimana nyembah patung? Bikin patung Tuhan. Yang kalau Anda dirubah jadi patung tersebut Anda tidak ridho. Anda lihat patung Tuhan, terakhir lihat coba patung Tuhan. Muka manusia, tangan ada 8, subhanallah. Saya disuruh jadi tangan 8, saya enggak mau. Apalagi wajah pun ada telinga gajah, hidung. Tuhan kayak begitu ya. Kita aja disuruh jadi gitu, saya enggak mau. Kemudian mau disembah. Gimana ya? Makanya Allah mengatakan, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Allah dalil lagi. Huwal Malik, karena dialah sang raja. Tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali Allah. Hari kiamat semua tidak ada yang jadi raja. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik, aina mulukul ard? Ana Dayyan, aku adalah sang raja. Mana raja-raja dunia? Enggak ada. Semua orang dibangkitkan tanpa ada atribut, tanpa ada jabatan, semua ditanggalkan. Semua mau presiden, mau raja sama dengan rakyat jelata. Semuanya sama dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Kata Allah, aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang bisa jawab. Malik yaumiddin. Raja hari apa? Pembalasan. Al-Quddus. Al-Quddus maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, ya, tidak ada aib, tidak ada kekurangan sama sekali. Maka dia yang berhak untuk disembah. As-Salam. As-Salam maksudnya Allah selamat dari segala kekurangan dan Allah memberikan keselamatan kepada makhluknya, ya. Al-Mu'min. Al-Mu'min ada yang mengartikan Al-Musaddiq, yaitu membenarkan nabi-nabinya dengan mengirimkan mukjizat terhadap mereka, membenarkan orang-orang beriman dengan menunaikan janji Allah bahwasanya mereka akan masuk surga, dan membenarkan orang-orang kafir dengan menunaikan janji Allah untuk mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Ya, itu di antara tafsiran Al-Mu'min. Kemudian Allah mengatakan Al-Muhaimin, ya. Al-Muhaimin juga ada yang mengatakan kalau di sini diartikan yang memelihara, ya. Yang melihara. Allah alam, saya belum bahas lagi secara detail tentang Al-Muhaimin, ya. Tapi kalau Al-Quran disifati dengan Al-Muhaimin, yaitu yang memutuskan, Al-Muhaimin. Wa muhaiminun alaih, yaitu Al-Quran memutuskan kitab-kitab terdahulu. Jadi semua keputusan berada di Al-Quran. Apa yang Al-Quran mansuhkan, maka seluruh kitab-kitab terdahulu dimansuhkan, tidak berlaku lagi setelah ada Al-Quran. Coba saya ingin lihat perkataan Al-Alusi. Kalau Al-Alusi beliau berkata, Al-Muhaimin artinya Ar-Raqib Al-Hafiz li kulli syai', yaitu yang mengawasi dan menjaga segala sesuatu. Ini ada khilaf tentang makna Al-Muhaimin. Saya belum sempat baca lagi, insyaallah nanti bisa kita baca lagi. Tapi di sini kata Al-Alusi, Ar-Raqib Al-Hafiz li kulli syai', yaitu yang menjaga segala sesuatu. Allah alam bisawab. Setelah itu Allah mengatakan Al-Aziz. Al-Aziz. Tunggu, saya ingin lihat As-Sa'di. Allah Sa'di tidak menyebutkan. Baik. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Aziz yaitu Maha Perkasa, ya. Yang Maha Perkasa maksudnya tidak ada yang mengalahkannya dan tidak ada yang mendominasinya. Tidak ada yang protes dengan segala keputusannya. Karena Allah adalah Al-Aziz. Al-Jabbar, ya. Yang memiliki segala keagungan, ya. Al-Jabbar, ya. Atau yang Maha Kuasa. Al-Jabbar Maha Kuasa, yaitu semua makhluk tunduk di bawah
kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jabbar. Jabbar itu seakan-akan memaksa siapapun, tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah, tidak ada yang bisa keluar dari keputusan Allah. Siapapun orangnya, siapapun makhluknya, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, kalau bahasa kita sombong, yang maha sombong yaitu maha agung, karena hanya yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai. Faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah, sarungku adalah kesombongan adalah sarungku dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa yang ingin mengusikku pada salah satunya, aku akan lemparkan dalam neraka. Maka tidak boleh ada yang sombong, tidak ada yang merasa agung. Yang berhak sombong hanyalah Allah, yang berhak agung hanyalah Allah. Adapun manusia, semua yang dia miliki semuanya adalah pemberian dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak untuk sombong. Siapa yang sombong, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Setelah itu Allah berfirman, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi dalil berikutnya, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha mencipta, maha mengadakan dan maha membentuk. Al-Khaliq maksudnya Allah yang mencipta. Al-Bari, apa bedanya Al-Khaliq dan Al-Bari? Sebenarnya Allah mengatakan Al-Khaliq kalau datang sendiri tidak ada bedanya Al-Bari, sama-sama mencipta artinya. Tetapi kalau Al-Khaliq digabungkan dengan Al-Bari, Al-Khaliq artinya yang mentakdir, maksudnya yang memplanning, kemudian Al-Bari yang mengadakan eksekusi planning tersebut, kemudian Al-Musawwir yang membentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara urutan Al-Khalq, kemudian Al-Bari, kemudian Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Seperti manusia, sebelum Allah ciptakan manusia, Allah tahu siapa yang mau dia ciptakan. Kemudian Al-Bari, Allah ciptakan manusia, kemudian Allah bentuk manusia tersebut, ya. Dia akan menjadi manusia model seperti apa, wajahnya seperti apa, tingginya seperti apa, kulitnya seperti apa, semua Allah yang tentukan, ya. Kita enggak bisa tentukan, subhanallah ya. Kita enggak bisa tentukan anak kita seperti apa ya. Ya, betapa banyak orang pingin anaknya ganteng, dia nikah sama perempuan cantik, ternyata anaknya parah seperti dia sama. Kita nggak tahu, ya. Pingin sifat-sifat yang positif ya, mungkin dia pintar tapi dia hitam, dia nikah sama perempuan yang mungkin tidak pintar tapi putih, ternyata anaknya bodoh dan hitam, repot. Pinginnya ganteng dan putih tapi ya, putih dan cerdas, tapi kenyataannya negatif yang muncul semuanya. Bahlul sama hitam. Jadi tidak ada yang bisa mengatur kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, maka seluruh langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah menggabungkan antara perkasa dengan bijaksana karena Allah dengan keperkasaannya tetap bijaksana. Sebagian orang dengan kekuatannya namun tidak bijak, dan banyak orang yang bijak namun tidak perkasa. Allah menggabungkan dua-duanya, itu maha perkasa dan maha bijak. Demikian tafsir surat Al-Hasyr yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bishawab. Ustaz, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengobatan dengan metode kun fayakun? Apa maksudnya metode kun fayakun? Maksudnya gimana? Maksudnya sembuhlah kun fayakun gitu. Ya, kun fayakun itu artinya jadi maka jadilah ya. Yang berhak ngomong cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ceritakan tentang bagaimana Allah kalau berkehendak sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah berkehendak sesuatu, Allah cuma mengatakan kun, jadilah. Fayakun itu khabar. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Jadi setiap Allah ingin menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan apa? Kun. Jadi, fayakun itu khabar. Yang Allah ucapkan cuma apa? Kun, ya. Dan tidak ada yang bisa demikian kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak punya kun fayakun. Ya. Ya. Kun fayakun jadi sembuh maka sembuhlah. Ya, gimana? Ya. Yang bisa begitu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya Allah, sembuhkanlah karena tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Jangan kita bilang kun, sembuhlah. Jadi apa mau jadi? Tidak sesuai dengan bahasa Arab. Kun itu artinya jadi, ya. Ini biasanya saya nggak tahu, tapi ini orang nggak tahu bahasa Arab ini berarti yang, iya. Karena nggak nyambung. Kun artinya jadi maka jadilah. Apa hubungannya dengan, ya? Kecuali kita bikin donat, kun fayakun, ya mana jadi ya?
Sembuh nggak ada hubungannya, dia nggak tahu bahasa Arab. Kalau Allah, iya, karena Allah mencipta, jadi maka jadi manusia, jadi hewan. Allah berkehendak menjadikan apa saja. Ya, tapi kalau kun fayakun untuk orang sakit ya nggak nyambung ya. Saya bilang tidak ada yang punya kun fayakun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pendapat sebagian orang sufi ya, yang mereka seperti dalam kitab Jawahirul Ma'ani meyakini Abdul Qadir Jailani punya kun fayakun, telah diberikan kun oleh Allah. Apapun dia ucapkan kun maka jadi. Ini khurafat, ini syirik. Tidak ada yang diberikan kun di dunia ini kecuali hanya Allah yang bisa. Nabi Muhammad SAW tidak punya kun. Kalau Nabi punya kun, maka Nabi dalam perang apapun akan menang. Misalnya lawan Abu Jahal dalam perang Badar, Nabi tinggal bilang monyet, jadi monyet, maka jadilah monyet. Atau Nabi akan mengatakan kepada siapa orang musyrikin, jadi lalatlah kalian. Tapi tidak pernah demikian. Nabi saja tidak punya kun fayakun. Apalagi orang Indonesia. Saya nggak tahu, ini nggak ngerti. Ini kalau ditanya di orang Arab mungkin mereka tahu apa maksudnya. Karena nggak tahu bahasa Arab. Berdoa ya, kasih obat, berdoa kepada Allah, selesai. Ustadz, ana sudah bertobat, sudah 3 bulan ana berusaha menjaga subuh dan tahajud. Ana sadar kekurangan ana, susah bangun subuh tepat waktu. Apakah dosa yang menghalangi ana bangun subuh? Sampai sekarang ana sulit sekali subuh tepat waktu. Mohon doa dan syaratnya Pak Ustadz. Ya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk persiapan untuk bisa bangun subuh pada waktunya ya. Jangan tidur kemalaman. Kalau kita bisa tidur jam 8, kita bisa tidur jam 10, kita tidur jam 8 ya. Terus pasang waker ya, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya bangun subuh, ya, mudahkan saya bangun tahajud, berdoa kepada Allah. Dalam sujud kita minta, ya Allah mudahkan saya tahajud. Ya Allah saya rindu ingin sholat subuh pada waktunya, mudahkanlah saya. Insya Allah dimudahkan. Saya rasa tidak sesulit itu. Ya, terlambat setengah jam, tinggal tidurnya dimajukan setengah jam. Biasanya kita tidur jam 10, bangun jam setengah 5, ya tidur setengah 10 biar bangun setengah, atau jam 4 biar bangun jam 4. Terus pasang alarm banyak ya. Alarm 1 di atas lemari, 1 di bawah tempat tidur, 1 di bawah kepala istri ya. Istri yang bangun dulu kan. Itu dibangunkan sama istri kita. Insya Allah saya rasa itu bukan perkara yang sulit. Kenapa? Buktinya kalau kita punya perjalanan naik pesawat jam 5 subuh, kita bisa bangun jam 3. Bisa atau tidak? Bisa. Karena mau naik pesawat, kalau enggak rugi. Tapi kita enggak merasa rugi kalau bangun subuh terlambat. Itu masalahnya di situ. Kita enggak merasa rugi. Kalau kita punya tekad yang kuat harusnya bisa. Tapi semua dengan izin Allah tentunya. Apakah dalilnya pada saat sholat maghrib di rakaat terakhir imam baca doa sambil mengangkat tangan? Kalau imam tersebut maksudnya kunut nazilah, maka berlaku dalam 5 waktu sholat. Dan ini sering dilakukan di Madinah. Misalnya Palestina diserang misalnya, atau ada musibah besar misalnya, baik diserang maupun musibah-musibah yang lain, maka berdoa 5 waktu di rakaat terakhir, berdoa dengan doa kunut, namanya kunut nazilah ya. Dan pada rakaat terakhir ya, setelah ruku kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, baru kemudian berdoa. Bahkan salat duhur, salat asar baca dengan suara yang dibesarkan dan diaminkan. Pak Ustadz, kalau kita usahanya membuat kue, terus yang order non muslim untuk perayaan Natal, nggak boleh. Kalau dia order saya tidak bilang untuk perayaan Natal, nggak ada masalah. Tapi kalau dia bilang ini untuk Natalan ya nggak boleh, karena itu adalah acara hari kesyirikan, hari di mana menganggap bahwasanya Nabi Isa lahir sebagai anak Tuhan, yang Allah murka dengan hari tersebut. Ya, maka tidak boleh kita ikut serta dalam mensukseskan acara-acara seperti itu, tidak boleh. Pak Ustadz, apa yang dimaksud menyakiti tetangga merupakan sebab masuk neraka? Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam banyak hadis, di antaranya la yu'min, tidak beriman. Kata para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Ya, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya merasa tidak aman. Tetangga kita tidak merasa tentram bertetangga dengan kita. Paham? Karena mungkin kita suka teriak-teriak, mungkin diputar musik keras-keras, atau buang sampah sembarangan sehingga baunya masuk ke tetangga, atau anak kita coret-coret di pagarnya, dan atau kita jam 2 malam
ngetuk dinding sehingga macam-macam. Itu tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Maka kita tidak boleh mengganggu tetangga kita. Dan itu diantara sebab dinafikan keimanan dan bisa menyebabkan masuk neraka jahanam. Demikian dalam seperti hadis Rasulullah SAW mengatakan atau Rasulullah SAW berkata ya, atau dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang si fulanah, disebutkan tentang bagaimana dia rajin salat, tentang rajin sedekah ya, rajin puasa. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha, tapi dia suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan seperti ini, dia di neraka. Meskipun dia ibadah tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, dia di neraka. Seorang berusaha tidak mengganggu tetangganya. Kalau ada masalah segera selesaikan ke Pak RT, ke Pak RW dan yang lainnya. Ustadz, kalau di hati kita sering menganalisa, memikirkan teman kita akan sikap dan dosanya, lalu menyimpulkan sendiri bahwa teman kita itu orang yang buruk, suka maksiat, amalannya pasti hangus karena dosanya dikala sendiri, dan ini membuat jangan sampai saya seperti itu. Apakah pikiran dan hati saya ini salah? Kita kan nggak tahu teman kita apakah diampuni oleh Allah, apakah pahalanya hangus, kita nggak tahu ya. Ya kalau kita lihat teman kita gitu kita nasihati ya. Tapi kita renungkan diri kita, ini perbuatan yang buruk, misalnya kita maksiat, ini buruk ya, terlalu banyak hadis melarang, syariat melarang ya. Tapi jangan kita pikirkan teman kita, teman saya suka begitu, sepertinya dia masuk neraka. Kita nggak tahu dia diampuni atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa menghisapnya, kan semua akan dihisap. Mungkin dia maksiat tapi dia ternyata berbakti sama orang tua. Itu kan yang timbang nanti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia suka mati tapi rajin bersedekah misalnya. Kita nggak tahu. Nabi mengatakan, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dikeluarkan diam-diam akan meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau kita ingin berteman dengan orang-orang soleh, tapi mereka tidak mau berteman dengan kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana lagi? Ya sudah, cari yang lain, yang soleh, yang lain. Antum ya, berteman ya, teman tuh nggak bisa dipaksa ya. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'araf minha atalaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Namanya ruh itu diciptakan berkelompok-kelompok. Kalau pas bertemu cocok, chemistry-nya nyambung, dia akan langgeng. Kalau enggak, dia akan berpisah ya. Kita teman soleh banyak alhamdulillah ya. Ya maksud saya, misalnya antum ingin berteman, semua yang berteman sama ustadz, ya ustadz nggak bisa bagi waktunya. Semuanya minta nomor ustadz. Terus kalau ustadz semua nomor dibagi tiap hari jawab WhatsApp, nanti nggak dijawab ustadz, pertanyaan kok cuma dibaca saja, ya Allah. Yang bilang gitu 100 orang, coba gimana kira-kira? Kasihan, ustadznya menderita kalau begitu. Maksud saya orang soleh banyak alhamdulillah. Ya, tidak mesti guru antum, ya antum bergaul secukupnya. Yang lain teman dekat banyak, teman pengajian kan banyak ya. Ya, tapi saya mau temannya sama yang itu ya. Ya tidak semua bisa berteman, situasi dan kondisi. Tapi teman alhamdulillah antum banyak, teman pengajian banyak. Sama saya misalnya, saya ingin dekat sama ulama tertentu, nggak bisa. Dia punya kesibukan, dia punya keluarga, muridnya banyak. Saya siapa mau dekat dengan apa? Dengan, tapi saya ngambil ilmunya alhamdulillah. Ya. Saya berteman dengan ceramahnya, saya berteman dengan nasihatnya, tidak mesti berteman dengan apa? Badannya. Pak Ustadz, mohon penjelasan hukum bersedekah dengan via apa ini? Nalef apa? Nelif, enggak tahu. Karena sedekah melalui OVO atau GoPay minimum hanya 1.000 ya. Dan terhubung dengan banyak lembaga sosial, dapat melatih membiasakan bersedekah. Mohon saran juga investasi apa yang masih sesuai dengan syariat Islam, Ustaz. Saya nggak tahu ya bentuknya seperti apa, tapi secara umum kalau kita bersedekah ya baik, selama yang kita sedekahkan itu tujuannya apa? Tepat ya. Kalau dengan rekening atau dengan fasilitas tadi, selama itu memang sedekahnya benar, tepat, tidak ada unsur ribanya, maka nggak ada masalah.
Tapi saya nggak tahu benar maksudnya prosesnya apa, saya nggak tahu. Saya cuma bicara secara umum saja. Jika bersedekah untuk orang lain lebih baik atas nama diri sendiri atau atas nama kepala keluarga? Apakah benar jika atas nama suami maka mencakup istri dan anak? Ya, begitu juga dengan berkorban, apakah jika atas nama suami maka mencakup istri dan anak? Kalau bersedekah atas nama siapa? Untuk kita ya. Kalau kita atas nama kita berarti untuk apa? Untuk kita. Kita boleh bersedekah atas nama orang tua sudah meninggal. Kita bersedekah atas nama orang tua, ibu sudah meninggal, kita bersedekah atas nama ibu kita, enggak ada masalah ya. Ya, kalau kita bersedekah atas nama kita dan anak-anak, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu tentang hukum tersebut. Ya. Ya. Beda kalau sudah meninggal dunia, maka ulama sepakat kita bersedekah atas nama mayat, maka sampai kepada mayat tersebut. Tapi kalau masih hidup, saya nggak tahu hukumnya bagaimana ya. Karena saya tidak menemukan dari asar salaf yang seperti itu. Dia bersedekah atas nama saya dan istri saya nggak tahu ya. Wallahu a'lam. Adapun kurban ya, kurban disunahkan kalau kita satu keluarga, cukup satu kepala keluarga untuk mewakili seluruh apa? Keluarga selama masih satu rumah ya. Kecuali anak kita kemudian sudah menikah, dia tinggal di rumah yang lain, maka dia korbannya sendiri. Pada saat saya baru hijrah, saya cukup mudah untuk konsentrasi hingga menangis ketika berzikir dan sholat. Namun saya banyak ngaji, saya belajar untuk ikhlas dan percaya terhadap qadarullah. Namun setelah itu saya jadi lebih sulit untuk berkonsentrasi hingga menangis setiap kali zikir maupun sholat. Apakah ada yang salah? Bagaimana memperbaiki diri? Mungkin waktu Anda baru hijrah, Anda masih teringat dengan dosa-dosa Anda sehingga mudah untuk apa? Menangis ya. Kalau sekarang mungkin Anda sudah tidak ingat lagi dengan apa? Dosa-dosa Anda sehingga Anda merasa pede-pede saja. Sebenarnya ya tangisan itu bukan hanya karena dosa ya. Tangisan itu banyak, bisa kita karena dosa, bisa kita karena merasa kurang bersyukur, bisa karena keagungan Allah, bisa karena mengingat hari kiamat, banyak hal ya. Makanya di antara 7 golongan yang Allah nangi pada hari kiamat kata Nabi SAW, rajulan dzakarallaha khalian. Seorang tatkala dia sendirian, dia ingat Allah, fafadat ainah, maka dia pun menangis. Dan sebab menangis banyak ya. Tapi kalau tidak menangis enggak ada masalah ya. Tidak harus berarti kalau kita menangis berarti kita khusyuk. Seorang dengan perenungan kepada Allah, dengan perenungan yang baik, maka dia sudah dapat pahala. Makanya para sahabat berbeda-beda, tidak semuanya yang mudah menangis. Yang yang mudah menangis adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lebih mudah menangis daripada Nabi SAW. Nabi tidak banyak menangis ya. Makanya di sini ada hadis tentang di posisi-posisi di mana Nabi SAW menangis. Artinya tidak dikenal Nabi mudah nangis. Ya. Tidak dikenal Nabi mudah nangis. Tapi Nabi nangis dalam hal tertentu ada disebut dalam suatu buku disebut tempat-tempat di mana Nabi SAW menangis. Tapi yang terkenal sangat mudah menangis setiap salat siapa? Abu Bakar. Tapi bukan berarti Abu Bakar lebih hebat daripada siapa? Nabi SAW. Umar juga tidak sering nangis. Namun pernah Umar menangis dalam salat sehingga dia berhenti lama karena tangisan beliau. Maksud saya kalau orang bisa menangis itu bagus ya karena mengingat Allah terutama tatkala dia bersendirian. Kemudian kata Nabi SAW, ainani lam tamassahuman nar. 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min khosyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mata yang menangis karena berjaga dalam di daerah perbatasan musuh ya. Maka seorang berusaha untuk mati dirinya menangis terutama tatkala dia bersendirian ya. Jadi kalau dia tidak bisa menangis ya dia perbaiki dirinya saja tapi jangan dia menyangka bahwasanya berarti saya imannya kacau, enggak juga ya. Kita sambil berjalan terus belajar. Yang penting kita berjalan di track yang benar, ngaji waktunya ngaji, kita ada sholat duha, kita ada baca Quran. Seperti itu, jalani saja ya. Sambil terus belajar merenungi keagungan Allah, maka insyaallah ada waktu-waktu kita bisa menangis. Jangan menangis waktu diomelin istri aja atau diomelin suami. Mohon penjelasan doa yang dibaca setelah niat umrah atau haji yang artinya jika hamba terhalang suatu di tengah jalan maka tahallulku di tempat hamba yang tertahan. Wa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Itu seorang mengatakan labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan wa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Artinya kalau dia sedang berihram kemudian dia ragu jangan-jangan saya tidak bisa menyelesaikan ihram saya tidak bisa menyelesaikan umrah saya atau saya tidak bisa menyelesaikan haji saya, dia boleh mengucapkan demikian. Kalau tidak maka tidak perlu. Contoh, dia lagi ihram tapi badannya mulai rasa sakit ya. Maka dia mengatakan wa in habasani habis.
Ya Allah, seandainya saya terhalang di tengah jalan tidak bisa melanjutkan umrahku, maka saya bertahalul di situ. Ya, atau tatkala dia mau hajian kemudian sepertinya bermasalah, dia haji tidak pakai surat izin, banyak polisi di depan. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalau saya terhalangi maka saya bertahalul di mana saya terhalangi. Apa faedah dari doa ini? Doa ini kalau kita baca doa tersebut atau ucapan tersebut tatkala niat, tatkala kita terhalangi maka tidak perlu kita bayar potong onta atau potong kambing. Berbeda kalau kita tidak mengucapkan hal tersebut. Kita umrah misalnya, tengah jalan, saya batalin umrah lah. Kalau umrah sudah sekali dikerjakan, tidak boleh dibatalkan, harus sampai selesai. Kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Harus disempurnakan. Kalau sekali start umrah, labbaik Allahumma umrah, harus sampai tahallul. Kalau mengatakan labbaik Allahumma hajjan, harus sampai selesai. Kalau kita batal tengah jalan, tidak boleh batal begitu saja seperti sholat. Aduh, batal, selesai. Enggak. Kalau umrah atau haji, batal di tengah jalan, harus potong apa? Kambing. Tapi kalau kita baca doa tadi, tidak harus potong kambing. Itu manfaatnya. Sejauh mana batasan mengejar dunia? Kadang saya sampai melupakan belajar agama saking semangatnya. Ya, kita intinya, kita bukan dilarang mengejar dunia. Kita dunia, tapi orientasi kita akhirat. Ya, orientasi kita akhirat. Soalnya antum kan bisa kerja. Saya ingin anak saya pondok, kan butuh biaya. Jadi antum kerja sudah pikir untuk bayar anak pondok, untuk saya kasihkan orang tua saya, untuk saya bagi adik-adik. Itu berarti orientasi kita bukan dunia. Orientasi kita dunia seperti ini. Saya pingin punya mobil Jaguar 5 misalnya. Saya pingin punya, itu namanya orientasi dunia. Dunia toh itu tidak benar seperti itu. Tapi kalau orientasi kita akhirat, dunia untuk sarana akhirat, maka tidak apa-apa. Terlalu banyak ayat suruh kita untuk berinfak. Mau infak harus punya duit. Kalau nggak punya duit, gimana cara berinfak? Allah suruh bayar zakat. Kalau nggak punya duit, gimana bayar zakat? Malah terima zakat ya. Oleh karenanya yang tahu Allah tentang orientasi kita apa? Dunia atau akhirat, Allah tahu ya. Maka kalau kita sudah bekerja, jangan juga ngoyo. Ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita zikir, ada waktu pengajian seminggu sekali, oke ya. Tapi kalau sebulan penuh tidak pengajian, sebulan penuh tidak baca Quran, ya berarti kita sudah terpedaya. Bagaimana syariat Islam mengatur tentang adopsi anak dikaitkan dengan persoalan nasab? Kapan saat yang tepat untuk memberitahu, menjelaskan kepada anak angkat tentang statusnya? Secepatnya, semakin baik kita melihat situasi kemaslahatan dan kemudaratannya. Kalau anak tersebut kita kasih tahu mungkin umur 8 tahun, kemudian dia akhirnya stres, akhirnya dia tidak tahu apa yang dia lakukan, kemudian dia menjadi tidak bisa belajar, maka hendaknya jangan. Kita psikologinya yang tepat. Tapi kalau dewasa, SMP, SMA saya rasa bisa. Tetapi kita tidak, cara ngomongnya yang baik ya. Kita bilang, alhamdulillah kamu, sampaikan, intinya kita mengatakan kamu itu anak saya, tapi sebenarnya begini-begini ya. Tapi ini tidak merubah, hanya sekedar kasih tahu saja. Tapi engkau tetap anak. Dan tidak ada perubahan sikap kita terhadap dia. Menunjukkan dia, kita tetap sayang sama dia. Tapi tetap saya katakan tadi, psikologi penting. Saya rasa kalau SD tidak tepat, mungkin SMP kalau kita lihat dia goyang atau yang lain. Tapi pelan-pelan, mungkin kita dengan cerita-cerita tertentu. Intinya harus kita kasih tahu. Tidak boleh tidak kita kasih tahu ya. Kalau tidak kasih tahu, akhirnya dia terus berbohong. Ditanya, kamu siapa? Oh, saya anaknya ini, bapak saya ini, padahal bukan. Ya, kita menjerumuskan dalam kebohongan dan kita juga berbohong. Terutama di masa dia sudah dewasa. Kalau dia belum balik, mungkin belum saatnya. Hukum seputar mengucapkan selamat Natal dengan alasan toleransi atau sekedar basa-basi, hanya lahiriahnya saja, tidak dengan hati. Ya, memang kalau kita dengan hati kita kafir. Kalau kita gembira, ya, meyakini apa yang diyakini orang Nasrani, kita kafir atau tidak? Kafir. Ya, kafir, ikut senang-senang. Oh, selamat Nabi Isa lahir jadi anak Tuhan. Kafir kita kalau kita. Kafir ya. Tapi kalau kita hanya sekedar lisan, itu tidak boleh juga, ya. Ya, karena berarti kita secara zahir mendukung, ya tidak? Secara zahir mendukung. Ya. Misalnya gini, orang berzina. Wih, Masya Allah, selamat berzina. Kita nggak suka zina, tapi kita kira-kira dia merasa didukung atau enggak zinanya? Dia merasa didukung atau tidak? Dia merasa didukung. Itu datang sama selamat hari Natal. Oh, dia semakin pede dengan agamanya. Gimana ente mendakwahi dia? Dia semakin pede dengan apa yang dia kerjakan. Oh, ente aja beri selamat sama dia. Kapan ente mau dakwahi dia bahwasanya ini kesyirikan? Allah enggak punya anak, Nabi Isa manusia. Kapan nanti mau dakwah seperti itu? Momen yang tepat pada hari Natal nanti sampaikan, ini bukan Tuhan. Yang Anda rayakan ini kelahirannya bukan kelahiran Tuhan. Nabi Isa adalah
sosok yang paling yang sangat kita hormati, umat Islam banggakan sebagai hamba dan bukan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya. Ustadz, bolehkah kita berpuasa sunnah selama 40 hari secara berturut-turut untuk maksud tertentu? Waduh, saya nggak tahu ini. Ya. 40 hari dengan maksud tertentu. Alhamdulillah, kalau antum mau puasa, kalau 40 hari bayar utang puasa nggak ada masalah. Utangnya 1000 hari. Tapi kalau antum puasa 40 hari tanpa ada niat tertentu, saya nggak tahu syariatnya ya. Tapi kita ada puasa Daud. Sekali sehari berbuka, sehari apa? Berpuasa seperti itu. Nggak ada masalah ya. Ya, kecuali ya puasa nazar. Kalau saya begini saya akan berpuasa, itu lain lagi, itu namanya puasa nazar. Tapi kalau kita puasa sunnah, yang terbaik adalah puasa Daud. Afdhalus siyam siyamu Daud. Yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, berpuasa sehari, berbuka sehari. Baik, demikian saja ya. Kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.